Ini kerinduan kami Tuhan. Di penghujung hidup kami, ketika kami berjumpa dengan Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Engkau berkata, hei hambaku yang baik dan setia. Tapi kami sadar ya Tuhan, kami lemah, terbatas dan berdosa. Kalau bukan karena kesetiaan-Mu, kami tidak mungkin sampai pada hari ini. Kalau bukan karena anugerah-Mu yang menopang kami, tidak mungkin kami masih bisa mengasihi-Mu sampai hari ini ya Tuhan. Sampai hari ini kami masih bisa setia. Bukan karena kami yang kuat menggandeng tangan-Mu, tapi Engkau yang menggenggam tangan kami dengan erat. And for that we are so grateful. You have been faithful and you will be forevermore. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami membutuhkan firman-Mu untuk meluruskan hati kami, untuk mengarahkan jalan kami kepada kesenangan-Mu, kepada kemuliaan-Mu. Karena kami tahu kami seringkali hidup untuk diri kami sendiri, bukan untuk Kristus yang sudah mati bagi kami. Karena itu kami berdoa, arahkanlah kami semuanya ya Tuhan, supaya kami bisa diberi kelemah lembutan menerima firman-Mu dan diberi kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin, 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 amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Ya, luar biasa, saya bersuka cita ada di tengah Bapak Ibu Saudara sekalian sekali lagi. Dan bersyukur ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Karena kalau bukan anugerahnya, tidak mungkin Tuhan masih memakai saya seorang yang berdosa. Semua karena anugerahnya. Dan hari ini saya akan berbicara tentang satu topik yang berkaitan dengan Hari Bapak. Siapa yang tahu bahwa kita baru saja merayakan Hari Bapak? Ya benar ya, kita baru saja merayakan Hari Bapak. Walaupun di sini hanya sedikit Bapak saja. Tapi saya ingin berbicara tentang toxic parenting. Ya, toxic parenting. Kita semua tahu toxic berasal dari kata toxic yang artinya racun. Parenting berasal dari kata parents, orang tua. Jadi kalau digabung toxic parenting artinya orang tua yang suka minum racun. Atau orang tua yang sudah selayaknya nggak ada yang berani ya, karena itu pasti akan dikutuk jadi batu. Oke, kita bicara tentang toxic parenting. Sesuatu yang mungkin sangat jarang dibicarakan di gereja. Kita biasanya membicarakan parenting di seminar-seminar, bukan di gereja. Padahal kalau kita mau tahu, parenting itu sangat penting sekali. Nanti saya akan terangkan betapa pentingnya parenting dan bagaimana kita melakukan parenting. Tapi saya ingin memulai dengan menjelaskan toxic parenting itu apa. Mengapa saya perlu menjelaskan istilah? Nah, ini nasihat dari istri saya. Nah, istri saya selalu ngomongin, tiap kali kamu ngomong sebuah istilah, kamu terangkan dulu maksudnya apa. Dan ternyata saya dulu tidak mendengarkan istri saya. Saya pikir semua orang itu pasti sudah ngertilah istilah-istilah yang sudah populer, yang sudah umum. Suatu ketika saya diundang seminar tentang homoseksualitas. Judulnya aja LGBT+++. Sudah kelihatan sekali, LGBT+++ kan LGBTIA dan sebagainya gitu kan. Orang seminar datang, saya jelaskan 3 jam. Setelah itu ada tanya jawab, ada satu bapak mengangkat tangan dan bertanya, Pak, saya mau tanya, LGBT ini apa ya Pak? Setelah saya dengarkan 3 jam gitu, saya jelaskan 3 jam, dia bertanya LGBT itu apa? Terus setelah saya jelaskan dengan penuh kesabaran sambil menahan emosi, lalu ada satu orang lagi bertanya, pertanyaannya gini, jadi Pak Yakub ini setuju enggak dengan homoseksualitas? Setelah saya jelaskan 3 jam, bayangkan. Saudara pernah mau bunuh diri enggak? Nah, itu perasaan saya pada waktu mendengar 2 pertanyaan di seminar yang sama selama 3 jam. Nah, saya tidak ingin nanti pulang bingung toxic parenting itu apa ya. Nah, saya jelaskan ini definisi yang sederhana tapi terbaik. Mengapa saya katakan terbaik? Karena saya sendiri yang mendefinisikan. Nah, toxic parenting gampangnya begini. Toxic parenting adalah perilaku orang tua, bukan tetangga ya, orang tua. Perilaku orang tua yang secara konsisten. Garis bawahi kata secara konsisten. Kadang kita orang tua salah 1, 2, 3 kali.
Tapi ini tidak, ini secara konsisten. Perilaku orang tua yang secara konsisten melakukan 4 hal kepada anaknya. Yaitu menekan, menakuti, merendahkan, dan melecehkan. 4 hal, menekan, menakuti, merendahkan, melecehkan anaknya. Sehingga menimbulkan dampak negatif pada anak-anak. Saya ulang sekali lagi, lalu saya terangkan. Perilaku orang tua yang secara konsisten menekan, menakuti, merendahkan, dan melecehkan anak-anak sehingga muncul dampak negatif pada anak-anak. Menekan itu apa contohnya? Saya kasih tahu misalnya, anak harus nilainya 100, harus ranking tertentu. Kalau tidak, orang tuanya marah. Padahal sebetulnya itu untuk memenuhi ambisi orang tuanya sendiri. Apalagi kalau melihat, mantanku anaknya juara 1. Wah, langsung anaknya, jangan sampai kamu gak juara 1 ya gitu kan. Karena saingan dengan yang lain gitu kan. Nah, saya masih ingat itu. Saya dan istri saya ini saya cerita bukan untuk menyombongkan diri ya. Saya cerita ini supaya Bapak Ibu Saudara tahu kami bukan orang sembarangan. Kami berdua itu ranking 1 sejak SD sampai kuliah ranking 1. Wah, banyak orang tanya apa rahasianya. Gampang, pilih sekolah yang jelek. Tentu saja tidak ya. Ini nanti di pertemuan alumni saya bisa dibakar hidup-hidup kalau ngomong begini. Enggak, sekolah kami tidak jelek. Kami memang diberi Tuhan anugerah di bidang akademis. Tapi kami berdua tidak pernah menuntut anak-anak kami untuk ranking 1, untuk berprestasi secara akademis. Mengapa? Karena panggilan tiap anak itu berbeda. Saya masih ingat anak saya itu datang waktu masih kecil, dia pulang sekolah ngomong gini, "Pak, tadi kasihan loh Pak, ada teman dibagikan ujiannya, nangis nyesel dia Pak," gitu kan. Dia dapat berapa? 99. Loh, 99. Terus kamu dapat berapa? 75. Loh, yang kasihan itu kamu lah, bukan dia lah. Wong kamu 75, dia 99. Terus anak saya ngomong gini, "Papa ini bagaimana sih? 99 ke 100 itu dekat Pak. Dan ini temen ini kalau pulang rumah pasti dimarahi mamanya. Karena mamanya itu selalu ngomong harus 100, harus 100. Kalau 75 itu ke 100 lama Pak, masih jauh Pak." Terus saya lihat anak saya dan saya bersyukur. Anak saya mungkin tidak sepintar temannya. Tapi anak saya lebih bijaksana. Bahkan dari kepala sekolah dan pengurus yayasan sekolah sana. Jawabannya itu loh saudara. Saya tidak pernah menekan anak-anak saya. Tapi puji Tuhan anak-anak saya lulus kuliah semuanya. Dan ketika saya lihat IP-nya. Loh, mereka loh lebih tinggi IP-nya dari saya. Ya gak apa-apa lah. Bagi saya is okay, kita gak pernah nekan anak. Tapi berapa banyak di antara kita yang menekan anak. Atau menakut-nakuti anak. Pokoknya kalau kamu gini, mama gak mau gini. Awas ya kamu ya, lebih baik mama patahkan kakimu, ngerti gak? Daripada punya anak kayak kamu. Benar gak sih? Berapa banyak kalimat-kalimat kita menyakiti hati anak-anak kita. Saya pernah berjumpa dengan seorang yang menjadi pemakai narkoba dan pengedar narkoba. Padahal saya kenal dulu dia seorang pelayan di satu gereja. Lalu dia cerita kenapa dia merusak dirinya. Karena suatu ketika dia pulang ke rumah bersama teman-temannya. Dan di depan teman-temannya, mamahnya berkata begini, "Kamu tuh memang anak bodoh, tidak berguna, cuma bisa memalukan keluarga saja." Akhirnya dalam hati dia timbul kepahitan dan dia berkata dalam hatinya, "Mama belum tahu keluarga dipermalukan itu seperti apa. Aku akan melakukannya." Dan benar sekali. Kalau saudara membaca buku biografi tentang Nicky Cruz, salah satu hamba Tuhan yang melayani banyak gang members. Dia dulu juga anggota gang members. Mengapa dia jadi anggota gang members? Karena orang tuanya berkata kepada dia begini, "Kamu tuh memang anak setan, kamu tidak ada gunanya." Dan akhirnya dia marah luar biasa. Dia buktikan jadi anak setan itu seperti apa. Lalu dia masuk anggota geng sampai jadi pimpinan geng di California. Kita kalau mau jujur tanya kepada anak kita, saya yakin banyak anak yang terluka. Banyak anak yang bertumbuh di dalam keluarga yang toksik. Makanya kita perlu belajar bersama-sama hari ini. Supaya kita bisa mengerti bagaimana kita mengelola keluarga kita. Mari kita membaca Efesus 6 ayat 4. Hari ini kita membahas satu ayat saja. Efesus 6 ayat yang keempat. Kalau sudah kita akan membaca bersama-sama. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang keempat. Kita baca yang keras 1, 2, 3. "Dan kamu bapak-bapak,
Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sekali lagi, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin, amin. Nanti saya akan terangkan ayat ini secara lebih detail, tapi saya ingin memberitahu konteksnya dulu secara umum. Ayat yang kita baca ini bagian kecil dari nasihat-nasihat tentang keluarga yang sudah muncul dari pasal 5 ayat 25 sampai pasal 6 ayat 9. Semuanya bicara tentang keluarga. Misalnya ini pasal 5 ayat 22, istri tunduk kepada suami. Pasal 5 ayat 25, suami mengasihi istri. Pasal 6 ayat 1, anak menghormati, menaati orang tua. Pasal 6 ayat 4, bapak-bapak jangan membangkitkan amarah dalam diri anak. Nanti pasal 6 ayat 5 bicara tentang hamba-hamba yang ada di rumah. Taatilah tuanmu. Dan terakhir di pasal 6 ayat 9, tuan-tuan perlakukan hambamu dengan baik. Ini semua bicara tentang nasihat-nasihat di dalam keluarga. Mengapa saya perlu sampaikan ini? Karena kalau kita lihat di konteks lebih jauh, lebih atasnya, mulai pasal 4 ayat 17, Paulus bicara tentang perbedaan orang yang belum mengenal Allah dengan orang yang sudah mengenal Allah. Mulai pasal 4 ayat 17, dia menjelaskan orang yang belum mengenal Allah seperti ini pikirannya, perasaannya, hatinya. Orang yang sudah di dalam Kristus begini nih, bedanya begini nih bedanya. Bedanya begini. Maka kalau kita nanti pulang baca Efesus pasal 4 ayat 17 sampai selesai, Paulus banyak bicara dengan cara begini. Janganlah begini, tetapi beginilah. Janganlah begini, tetapi beginilah. Maksudnya Paulus adalah kamu jangan melakukan ini karena ini adalah tanda orang yang belum mengenal Allah. Sebaliknya karena kamu di dalam Kristus, kamu harus melakukan ini. Dengan kata lain, Paulus itu sebetulnya mau berkata begini. Kita ini apa sih yang berbeda dalam diri kita ketika kita percaya kepada Yesus? Coba renungkan sebentar. Apa yang paling berubah dalam hidup kita pada waktu kita percaya kepada Yesus? Ada satu lagu, tapi Bapak Ibu mungkin gak kenal karena lagunya itu kuno sekali. Lalu sudah diterjemahkan, dinyanyikan di beberapa gereja saja. Lagunya itu, perubahan ajaib jadilah padaku sejak ku terima Yesus. Perubahan ajaibnya apa? Saya pernah tanya seorang Kristen, perubahanmu apa sih setelah jadi orang Kristen? Yang luar biasa apa? Terus dia jawab gini, sejak aku percaya Yesus, Pastor, tokoku lebih laris. Yesus sama tuyul kok mirip. Ini banyak orang Kristen ya tiap minggu ke gereja mentalitasnya Gunung Kawi gitu. Ngerti gak sih? Ke gereja nyari soge gitu. Memangnya Yesus itu pesugihan apa? Ngasih persembahan gitu kan ya. Sambil mengutip ayat Alkitab ya kan, masukin 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat Tuhan wajib membalas. Benar atau betul? Apa sih perubahan yang paling kentara pada saat kita berada di dalam Yesus yang bisa dilihat orang? Kalau Paulus salah satunya adalah bagaimana kita hidup di tengah keluarga kita. Bagaimana kita hidup di tengah keluarga kita. Dengarkan saya baik-baik. Semua yang sudah berada di dalam Kristus pasti akan mengalami transformasi perilakunya di dalam keluarga. Saya ulang sekali lagi. Siapa saja yang berada di dalam Kristus pasti mengalami transformasi perilaku di dalam keluarga. Yang paling bisa dijadikan patokan seseorang rohani atau tidak adalah keluarga. Karena di keluarga kita nggak mungkin pakai topeng. Di keluarga kita ketemu 24 jam, saudara. Berapa kali jemaat atau orang lain itu kalau ketemu saya memuji saya. Wah, Pak Yakub ini, wah sabar loh. Saya nggak pernah lihat Pak Yakub marah. Istri saya sudah langsung nangis. Kenapa? Karena yang paling tahu istri saya, benar gak sih? Saya bukan tipikal hamba Tuhan yang sabar. Saya kalau ada orang salah, saya berani tegas juga. Saya kadang-kala juga terlalu reaktif di dalam beberapa kesempatan. Saya jelaskan ke jemaat saya, kamu salah loh kalau melihat saya sabar. Saya ini tidak sabar. Loh tapi selama bergaul sama Pak Yakub belasan tahun, saya nggak pernah lihat Pak Yakub marah. Ya iyalah seminggu ketemu kamu 1-2 jam.
Coba kalau ketemu kamu 24 jam. Udah saya kuburkan kamu mungkin ya kan. Kita semua yang sudah menikah pasti mengerti kan. Sabar dengan orang lain itu mudah. Tapi sabar dengan pasangan, sabar dengan anak itu bukan perkara yang gampang. Pernikahan itu kan bukan hotel yang bisa check in dan bisa check out kapanpun. Pernikahan itu kan kayak kuburan, bisa check in gak bisa check out. Dan itu 1 kali 2 lagi, gesekan terus begitu kan ya. Bener gak sih? Yang paling tahu kita rohani atau enggak itu bukan orang lain, anggota keluarga kita. Saya pernah menangani satu orang, anak pendeta, saudara. Wah tapi enggak percaya Tuhan, macam-macam lah. Dia cerita langsung. Terus saya tanya, mengapa kamu seperti ini? Dan dia jawab, karena papaku tuh enggak pernah ada buat aku. Papaku tuh kayak hantu, bisa dilihat, enggak pernah dipegang, katanya begitu. Kalau jemaat, dia bilang, kalau jemaat batuk sekali, papa saya datang 3 kali. Saya 3 hari demam sakit di kamar. Tidak pernah 1 kali pun papa masuk bertanya dan mendoakan. Sakit hati dia. Papanya lebih mementingkan pelayanan daripada dia. Di luar kelihatannya papanya penuh kasih, perhatian. Tapi anak-anaknya yang paling tahu. Itu ada seorang istri ngomong sama suaminya hamba Tuhan. Pak aku perlu diskusi ini tentang anak-anak. Gak bisa aku repot pelayanan gini gitu. Terus anaknya bilang, Pak aku gak bisa matematika loh Pak. Mau minta tolong Papa untuk ngajarin. Pak apa nih lagi repot nyiapin ini, rapat ini itu gitu kan. Wah selalu gak ada waktu. Lalu istrinya bilang gini, Pak ini ada jemaat satu keluarga mau ketemu sama Papa besok di gereja bisa. Oh ya bisa diaturkan. Yang datang ya istrinya sama anak-anaknya ini yang datang. Ya kan memang jemaat toh. Loh ini bukan cuma pendeta-pendeta loh saudara. Para pelayan aktivis gereja juga sering gitu. Ada bapak-bapak itu di setiap rapat ada, setiap komisi ada. Dan mimpinnya begitu baik saudara. Kemudian ditanya orang, bapak ini ya volunteers tapi seperti full timer loh Pak. Luar biasa bapak ini memberi diri untuk Tuhan. Apa yang mendorong bapak melakukan ini semua? Lalu dia jelaskan, di gereja ini satu-satunya tempat di mana kalau saya ngomong semua dengarkan. Di rumah saya harus dengarkan istri saya. Istri saya kalau berkata berarti bersabda. Di pekerjaan saya dianiaya oleh pimpinan saya gitu. Jadi dia mengaktualisasikan diri paling bebas itu ya di dalam gereja. Di tengah-tengah pelayanan. Jadi kita seringkali ketika melayani belum tentu mengasihi Tuhan. Seringkali kita menggunakan pelayanan kita sebagai bentuk aktualisasi diri kita. Mencari apa yang kita tidak dapatkan di rumah. Ada seorang ibu-ibu, wah semua komisi dia selalu ada. Bahkan komisi remaja tetap dia ada. Nyiapin makan lah, apalah gitu selalu ada gitu kan. Terus orang tanya, wah ini luar biasa loh ya. Usia 65 masih semangat melayani Tuhan gitu kan. Apa yang mendorong AI pelayanan setiap hari ini? Jawabannya sederhana. Daripada di rumah geger terus sama suami, males. Ayo. Selama ini kita melayani karena mengasihi Tuhan atau melayani karena melarikan diri. Makanya yang paling bisa dilihat itu dalam keluarga. Dan hari ini kita akan melihat ayatnya sekarang ya. Sudah tahu konteksnya, sekarang saya terangkan ayatnya. Ayatnya berkata begini, dan kamu bapak-bapak. Langsung ibu-ibu dari tadi lihat ayat atasnya. Ada ibu-ibu enggak ya? Perintah untuk ibu-ibu enggak ada. Di bawahnya ada enggak perintah untuk ibu-ibu? Enggak ada gitu kan. Lalu bersemangat ya, ayo terus pastor, lebih keras gitu. Nanti aku beritahukan kepada suamiku. Nah salah ya, ditujukannya memang kepada bapak-bapak. Tetapi itu sesuai budaya waktu itu. Budaya waktu itu apapun yang terjadi, suami itu kepala keluarga. Ayah itu kepala keluarga. Yang mendidik di rumah ya tentu saja ibu-ibunya, mama-mamanya, istri-istri. Tetapi yang bertanggung jawab adalah suami. Maka suami-suami di sini dengarkan saya baik-baik. Whatever happens in your family, it is your responsibility. Karena suami itu kepala, bukan penguasa ya. Membedakannya bagaimana kepala dengan penguasa? Gampang, kalau kita dihormati dan dicintai istri dan anak-anak kita, berarti kita kepala. Kalau kita ditakuti oleh mereka, berarti kita penguasa. Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi penguasa.
tapi dipanggil untuk menjadi kepala. Maka apapun yang terjadi di dalam keluarga, merawat anak, mendidik anak, ada anak nakal, suami jangan sekali-kali bilang begini, "Ma, kerjaanmu apa sih di rumah? Kok nggak bisa bikin anak kita jadi anak yang baik? Ma, kerjaanmu apa?" Salah. Karena tanggung jawab ada di kita. Apalagi kalau ngomong, "Ini guru sekolah minggunya siapa sih? Pendetanya siapa sih ini ya? Kok anakku nggak kunjung baik?" Itu tanggung jawab suami. Apapun yang terjadi, itu tanggung jawab suami. Saya punya anak 2 laki semua. Jangan pikir kalau anak pendeta, saudara, wah dikasih ngomongan sekali itu langsung angkat tangan, "Puji Tuhan, haleluya, I love you dad, I love you mom," gitu kan. Ya enggak lah, anak saya itu ada waktu-waktunya dulu. Sampai istri saya enggak kuat, sampai ngomong gini, "Pak, aku enggak kuat lagi, Pak, nangani anakmu." Saya enggak salahkan istri saya kok. Saya enggak bilang, "Loh kamu kan yang ada di rumah, itu kan tugasmu bukan tugasku." Enggak sih. Saya panggil anak saya berdua, saya dudukkan. Saya ngomong, "Ini mama gak kuat mengatasi kalian. Kita perlu mikirkan solusinya. Bagaimana kalau kita nambah 1 mama baru untuk membantu?" Itu tanggung jawab kita orang. Tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Bapak-bapak bilang amin. Amin tentang tanggung jawabnya ya, bukan solusinya tadi ya. Saya khawatir ngomong amin tapi pikirannya masih di tadi ya. Itu tanggung jawab kita. Saya berapa kali ngambil rapot, saya sangat jarang melihat ada bapak-bapak ambil rapot. Saya sering kali bertanya, "Where are the fathers?" Gak ada, bapak-bapak sangat jarang sekali. Alasannya gini, ya kan kerja. Menurut saya ya, bukan karena gak punya waktu. Karena tidak menganggap penting. Pernah nggak sih kita tinggalkan pekerjaan untuk sesuatu yang kita anggap penting? Pernah nggak? Pernah kan? Tapi mengapa kita nggak pernah meninggalkan pekerjaan untuk ambil rapot anak kita? Karena kita anggap apapun yang terjadi pada anak kita tidak penting. We don't make time because we don't think that it is important for us. Dan itu akan ditangkap oleh anak-anak kita. Saya dulu pernah anak saya itu tanding basket. Masuk semifinal melawan juara bertahan. Jadi timnya dia itu sudah patah semangat. Saya sedang seminar beberapa hari di luar kota. Lalu istri saya beritahu, "Itu anakmu patah semangat." Terus saya telepon. Saya ngomongin, "Jangan patah semangat. Enggak perlu be the best. Yang penting do the best." Be the best itu Tuhan yang menentukan. Kalau do the best itu tanggung jawab kita. Nanti ditolong oleh anugerah Tuhan. Just do the best gitu kan. Terus anak saya itu tetap, "Ya sih Pak, tapi pasti kalah loh Pak, percuma besok main tapi pasti kalah." Saya bilang, "Jangan patah semangat, pokoknya main yang bagus." Saudara tahu, tanpa sepengetahuan dia, besok paginya saya nyetir itu mungkin 5 jam, sekitar 5 jam. Saya nyetir pagi-pagi hanya untuk ada di lapangan basket sebelum pertandingan mulai. Anak saya waktu pemanasan lihat saya kaget. "Loh, Papa bukannya pelayanan?" "Iya, Papa datang khusus nonton kamu. Nanti setelah pertandingan selesai Papa enggak nunggu kamu ya. Papa langsung balik, takut telat seminar." Jadi saya nonton pertandingannya, begitu selesai. Saya pulang lagi keluar kota, nyampe sana mandi, saya langsung seminar. Kalau saudara tanya, capek enggak? Capek. Buang bensin enggak? Buang bensin. Buang tenaga enggak? Buang tenaga. Tapi saya ingin anak-anak saya tahu bahwa mereka penting. Makanya saya datang di momen-momen mereka membutuhkan. Bapak-bapak di sini saya ingin kita mengambil tanggung jawab itu. Setiap kali ada persoalan apapun dalam keluarga kita harus jadi orang pertama yang mengambil tanggung jawab. Dan itu seperti yang dilakukan Kristus untuk kita loh saudara. Jangan malu untuk mengambil kesalahan orang di pundak kita. Karena Kristus di dalam 2 Korintus 5 dikatakan, "Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita." Loh dia enggak salah loh. Mau dijadikan dosa, menanggung dosa-dosa kita. Masa kita enggak mau menanggung kesalahan keluarga kita? Para suami saya sungguh rindu, kita menjadi orang-orang yang mengambil tanggung jawab di dalam keluarga. Menurut berbagai macam riset, Indonesia ini adalah rekor ketiga. Jadi peringkat ketiga fatherless country in the world. Jadi kita ini adalah peringkat ketiga negara yang paling banyak anak-anaknya tidak punya figur ayah. Tidak punya figur papa ini bukan berarti selalu papanya mati atau cerai ninggalkan dia, bukan.
Tapi seringkali papanya ada di rumah, tapi nggak pernah punya peranan dalam hidup anak-anak. Dan itu pengalaman saya dulu sebelum papa saya dipanggil Tuhan, sebelum papa saya percaya kepada Tuhan. Papa saya pengangguran, 24 jam ada di rumah. Tapi saya merasa ada atau tidak ada bedanya. Kalau saya punya masalah saya nggak bisa cerita sama papa saya. Kalau saya punya pergumulan, saya berkata dalam hati percuma ngomong sama papa. Saya tidak punya figur papa. I was fatherless. Dan saya percaya beberapa anak, banyak anak itu fatherless. Dan saya bisa tahu kenapa. Karena sampai hari ini saya masih aktif khotbah di SMP dan di SMA. Ketika saya bicara tentang fatherless, saya sudah bisa lihat. Beberapa anak-anak ambil tisu nangis. Beberapa anak-anak wajahnya merah, berlinang air mata. Dan saya tahu. Berarti mereka bisa relate dengan kisah hidup saya. Dengan yang saya sampaikan kenapa? Karena fatherless, motherless, gak ada waktu. Saya pernah ketemu sama satu orang yang sampai mengalami gangguan kejiwaan, saudara. Kenapa? Karena mamanya tiap kali dia datang, "Mah, aku mau cerita." Gak bisa, mama lagi repot nih ngurusin kerjaan. "Mah, please mah, penting sekali. Nanti setelah ini, mama akan selesaikan dulu kerjaan." Anak langsung menangkap kesan. Kerjaan mama lebih penting daripada aku. Dia ke papanya. Papanya ngomong gini, "Papa ini capek loh habis kerja. Mosok kamu bikin capek lagi. Papa kerja loh buat kamu." Anak ini dalam hati berteriak, "Yang aku paling butuhkan bukan uangmu kok, Pak. Yang aku butuhkan tuh kamu ada, dengarkan ceritaku." Berapa banyak di antara kita mengatasnamakan, papa mama kerja banting tulang kepala di bawah, kaki di atas begitu kan ya. Wah, karena memang kerjaannya kan pemain akrobat ya. Jadi memang harus kayak gitu. Banting tulang ya memang wong dia jualan baikut ya kan. Ya mesti dibanting-banting lah tulangnya. Terus ngomongnya sama anak begini lagi. "Papa, mama lakukan ini semua. Itu demi kamu." Kalau kita mau jujur ya. Enggak selalu demi anak-anak. Mungkin karena kita mau cari pengakuan. Kita enggak mau dibilang gagal oleh keluarga besar. Mungkin karena kita ingin mengejar kehidupan yang nyaman, maka kita kerja mati-matian, mengorbankan anak-anak kita. Mungkin kita mengejar penerimaan dari orang lain. Aku harus punya level hidup segini supaya bisa diterima oleh komunitasku. Maka kita kerja mati-matian, mengejar itu hanya supaya diterima komunitas kita. Dan yang dikorbankan siapa? Anak-anak. Ya orang tua. Kalau Bapak Ibu melakukan itu, Bapak Ibu bertindak jahat terhadap anak-anak. Supaya engkau diterima, engkau menolak anak-anakmu. Supaya engkau mendapatkan penerimaan, anak-anakmu di rumah mengalami penolakan dari orang tua sendiri. Dan itu lebih menyakitkan. Saya sungguh rindu kita sebagai orang Kristen, katanya mengasihi Tuhan, katanya di dalam Kristus. Nah di dalam keluarga kita bagaimana? Bapak-bapak please deh, make time. Mama-mama please deh, dengarkan anak-anakmu, dengarkan suara anak-anakmu. Kita seringkali nggak punya waktu. Nah sekarang kita akan lihat teks tadi dan kita akan melihat dua perintah. Satu larangan, satu nasihat. Mari kita lihat. Larangannya sederhana sekali ya. Larangannya begini. "Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu." Janganlah berarti larangan ini. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Kata Yunani bangkitkan di sini itu oleh berbagai versi Inggris diterjemahkannya dengan tepat. Yaitu provoke, memprovokasi. Memprovokasi anak. Supaya apa memprovokasi anak? Nah kalau kita lihat kata Yunani yang dipakai di sini. Muncul beberapa kali di perjanjian baru. Muncul di dalam perjanjian lama. Dalam terjemahan kuno Septuaginta. Muncul juga di beberapa tulisan di luar Alkitab. Dan kalau kita melihat kata kerja ini muncul. Objeknya adalah sakit hati atau kemarahan. Jangan bangkitkan sakit hati, jangan bangkitkan kemarahan. Nah di dalam ayat kita, saya lebih prefer ini merujuk kepada kemarahan tapi berkaitan dengan sakit hati. Mengapa? Karena ayatnya begini ya, saya baca ulang supaya kita paham. Janganlah bangkitkan amarah, tapi tidak titik toh. Di dalam hati anak-anakmu. Kenapa kok perlu ditambahin? Di dalam hati. Mengapa tidak cukup? Hai bapak-bapak, jangan membuat anakmu marah. Kenapa perlu dikasih tambahan hati? Jawabannya karena pada waktu itu memang ada sebuah tradisi, ada sebuah budaya, ada sebuah hukum di Romawi kuno yang namanya
patria potestas. Tidak usah dihafalkan. Saya akan menerangkan saja apa artinya patria potestas. Setelah saya terangkan, lupakan istilahnya. Dan dalam hitungan yang ketiga, tidur lebih dalam. Ya. Apa yang dimaksud dengan patria potestas? Patria potestas itu begini. Sebuah hukum yang memberikan kekebalan hukum kepada ayah. Saya ulang ya. Sebuah hukum yang memberi kekebalan hukum kepada ayah. Jadi menurut hukum ini patria potestas, seorang ayah berhak melakukan apapun kepada anak-anaknya. Dia berhak misalnya merantai anak-anaknya seperti binatang. Memperlakukan anaknya sebagai budak. Dan salah satu contoh supaya kita bisa dapat gambaran betapa kerasnya hukum ini dalam hal perbudakan. Kalau misalnya saya punya budak zaman dulu, saya jual budak saya, lalu budak saya ini jadi miliknya orang lain kan. Oleh tuan yang baru dia dibebaskan. Saya tidak boleh menjual budak itu lagi. Karena saya sudah tidak punya hak atas budak itu, saya sudah jual. Tapi patria potestas berbeda. Patria potestas itu mengajarkan begini. Kalau seorang ayah marah kepada anaknya, lalu menjual anaknya sebagai budak, dan anaknya ini lalu dibebaskan oleh tuannya yang baru. Ayahnya tahu anaknya sudah bebas. Ayahnya boleh menjualnya lagi sebagai budak. Kalau saya ceritakan semua isi patria potestas, kita semua akan geleng-geleng kepala. Dengan otoritas mutlak seperti itu, maka tidak mungkin anak berani marah di depan ayahnya. Tidak mungkin. Sebab kalau anak berani marah di depan orang tuanya, dia bisa diperlakukan apa saja oleh ayahnya. Maka ayat kita itu dengan teliti berkata begini, jangan bangkitkan amarah di dalam hati. Karena mungkin di luar anak kelihatannya taat. Di luar anak kelihatannya taat. Tapi belum tentu karena hormat. Saya ulang sekali lagi. Anak di depan kelihatannya taat. Tapi bukan karena hormat. Tapi karena ketakutan. Ketakutan demi ketakutan. Saya pernah memberi konseling kepada seorang pemudi. Anak seorang majelis di satu gereja. Lalu saya seperti biasa kadang-kala saya pakai berbagai macam teknik dalam konseling. Untuk mengungkapkan perasaannya dia. Nah kali itu saya memberi dia kertas kecil dan bolpen. Dan saya bilang begini, tolong tuliskan satu kata tentang papahmu. Lalu dia tulis, serahkan ke saya. Tulisannya itu nightmare, mimpi buruk. Terus saya kaget, wih papanya itu mimpi buruknya dia. Terus saya tanya gini, ini sudah tepat atau kamu mau ganti? Dia langsung cepat ambil, saya mau ganti aja. Dicoret, ditulis baru, diserahkan ke saya. Waktu saya baca, lebih kaget lagi. Nightmare, mimpi buruk diganti apa? Monster. Dan dia bilang, yes, papa saya seperti monster. Saya kalau ada dia selalu ketakutan. Saya kalau dia ada di rumah, saya selalu ketakutan. Karena salah dikit, mesti omongannya melecehkan, omongannya merendahkan, menakut-nakuti dan sebagainya. Banyak anak yang tidak nyaman berada bersama dengan orang tua. Kenapa? Karena kita membangkitkan amarah di dalam hati mereka. Kita menekan anak-anak itu terlalu berlebihan, saudara. Ada beberapa orang yang saking inginnya membanggakan anak-anak kalau kumpul sama komunitasnya. Anaknya itu dipaksa berprestasi, akademis, prestasi ini, itu dan sebagainya. Ada anak yang kurang pandai dalam sekolah. Wah dimarahi sama papanya. Kamu ya kalau sampai besok ujian, kamu tidak lulus, jangan panggil aku papamu. Ngerti enggak? Ngerti Pak? Jangan panggil aku papamu. Kalau kamu besok enggak lulus ujian. Anaknya diomongin gitu tambah enggak bisa konsentrasi. Enggak bisa belajar. Besoknya pada waktu ujian enggak lulus ya. Balik rumah papanya sudah nunggu. Berapa ujianmu nilainya tadi? Langsung permisi susu ini siapa ya? Enggak boleh panggil papa soalnya. Bener gak sih? Mama-mama ya gitu kok biasanya. Nyo, kamu tuh yang pinter tanyo. Masa gak lulus terus sih nyo. Mama malu loh nyo kalau tiap kali ngambil rapot di sekolahmu tuh. Malu mama nyo. Berarti kita memberi pesan apa sih? Kamu harus pinter demi menjaga mukanya mama. Egois banget sih.
Jaga muka Anda itu salon kecantikan tugasnya, bukan anak-anak. Kenapa harus anak-anak yang jaga muka? Enggak fair, untuk anak-anak enggak fair. Lalu ada anak-anak dimarahi terus karena nilainya jelek. Padahal sudah berusaha, tapi ya memang kurang secara akademis. Beda kalau dia malas ya. Ya memang ada beberapa anak itu enggak bisa pinter, karena terbatas kalau menurut saya. Jadi salah kalau ada orang ngomong gini, enggak dengan teknik yang benar pasti bisa pinter. Saya yakin dia belum pernah ketemu semua orang. Saya sudah ketemu orang-orang yang kalau ditanya itu enggak pernah bisa paham, saudara. Saya kemarin pergi di satu depot malam-malam. Terus tanya sama tukang parkirnya, karena takut kan sudah tutup kan gitu. Terus saya tanya gini, ini sudah tutup? Dia jawab, belum. Last ordernya kapan? Terus dia ngecek handphonenya dia. Last ordernya 45. Maksudnya apa ya 45? Ya, saya tanya toh. 845 atau 945? Dia jawab 45. Anda tanya saya jawab. Setahu saya tanya Anda tidak menjawab deh. Pertanyaan saya itu bukan 45, pertanyaan saya itu jam berapa? 8.45 atau 9.45? Karena waktu itu jam 8.40, paham gak sih? Lah kan asumsi saya harusnya 9.45 dong. Mau ngelas ordernya aja 8.45 kan, asumsi saya 9.45. Nah dia ngomong kan masih buka, ternyata tahu 8.45. Lah itu kan kalau saya parkir masuk, sudah last order kan. Pernah ketemu enggak orang kayak gitu? Coba. Saya pernah pelayanan di satu tempat. Wah saya ketemu ya di gereja itu. Tukang parkirnya 2 kali bermasalah dengan saya. Saudara. Kanan. Saya langsung kanan. Jebret. Nabrak pohon. Jadi saya mundur gini kan. Saya kan percaya dia gelap kan. Kanan. Saya mundur. Jebret. Wah kena. Terus saya turun. Loh mas. Katanya kanan. Kok nabrak? Kanan saya pak. Bukan kanannya bapak, kanan saya. Minggu depannya saya masih khotbah lagi di situ kan, karena seri kan pengajarannya. Orang lain nyetir, saya sudah pesen sama dia. Pokoknya jangan percaya orang ini. Dia ngomong apa jangan dengarkan gitu. Nah yang nyetir, bantu saya nyetir ini gak percaya sama saya. Tukang parkirnya gini, maju terus. Dia mepet tembok. Terus. Hop. Terus dia toleh kanan kiri. Mundur saya nggak bisa keluar. Yang penasaran mau saya kenalkan boleh ya. Siapa tahu di rumah, di kantor butuh tukang parkir baru. Jadi ada orang yang memang sudah berusaha, ya tapi memang nggak bisa. Tapi orang tuanya itu terlalu maksa, harus 100. Enggak semua itu harus be the best. Cuma kita ini kan salah doanya. Tiap kali anak sekolah ditumpangin tangan. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Saya kasih tahu ya, itu ucapan Tuhan untuk bangsa Israel. Untuk seluruh umat dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Jadi bukan untuk setiap orang Israel. Ya kalau misalnya setiap orang Israel, kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan terus naik dan lupa turun. Nah itu nanti setiap orang mintanya kepala. Bayangkan gak Tuhan bingung setengah mati loh. Tiap kali mama-mama Kristen nyekolahkan anaknya di sekolah Kristen, doakannya kamu akan jadi kepala, kamu akan jadi kepala, kamu akan jadi kepala. Yang ranking 2 siapa? Enggak lah, jangan menekan anak kita begitu. Ada anak yang panggilannya bukan akademis, bukan matematika, fisika. Panggilannya mungkin di relasi sosial, panggilannya di kesenian dan sebagainya. Kenapa kita harus batasi begitu? Ada orang marah-marah sama anaknya. Kamu tuh ya gak lulus terus gitu. Oh anaknya ketakutan. Waktu dia pulang sekolah ditanya, ujianmu berapa? 90 pak. Nah ini baru anak papa. Nilai 90, ini baru anak papa. Berarti anak dihargai berdasarkan pencapaiannya dia, nilainya dia. Berarti selama ini anaknya gak pernah diterima. Papanya tanya, nah gitu 90 itu anaknya papa. Ujian apa tadi 90? Matematika 30, Inggris 30, fisika 30.
Ada anak rapotnya merah, ya kan? Rapotnya merah nih. Pada waktu mau berangkat sekolah, mamanya bikinin makanan sarapan. Kan ada acara di sekolah, mamanya ngomong gini, kamu tuh memang kok otaknya kecil. Kayak papamu, bodoh kamu itu. Papamu sama keluarga besar ya bodoh semua, gak ada yang pinter. Kamu persis papamu. Terus akhirnya papanya turun mau kerja, ayo nyok, bareng papa tak antar sekolah. Di sekolah papanya marah, kamu itu rapot bisa merah kayak gitu. Kamu tuh memang gak punya otak, kayak mamamu sama keluarganya. Anaknya langsung sadar, kenapa rapotnya merah? Dari jalur ini otak kecil, dari jalur ini gak ada otak ya kan. Ini bener-bener gak ada harapan sih. Ini toxic parenting, merendahkan anak, menekan anak, melecehkan anak. Ini toxic parenting. Jangan bangkitkan amarah dalam diri anak-anak kita. Amin. Mungkin anak-anak kita kelihatannya tunduk, tapi bukan karena mengasihi kita. Taat bukan karena hormat, tapi karena ketakutan. Nah sekarang bagian yang terakhir yaitu yang positif. Nasihatnya apa? Nasihatnya begini bahasa Indonesia. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bahasa Indonesia menerjemahkannya didiklah gitu. Wah, saya ini ketika melihat terjemahan ini saya khawatir kita ini merasa salah paham gitu. Didiklah. Loh kalau kita mendidik anak bukannya tugasnya dinas pendidikan ya, bukan tugasnya orang tua ya. Karena kata yang dipakai didik kan gitu. Ternyata saya selidiki kata Yunani yang dipakai di situ. Menariknya begini. Ternyata kata Yunani yang dipakai di situ adalah kata yang sama yang sudah muncul di pasal 4. Waktu Paulus bicara tentang suami mengasihi istri. Maaf, di pasal yang kelima. Suami mengasihi istri lalu dikatakan demikian. Seperti Kristus mengasuh dan merawat jemaatnya. Nah kata mengasuh di situ ternyata kata Yunani yang sama yang muncul di pasal 6 ayat 4. Jadi kata di sini pasal 6 ayat 4 muncul di pasal 5 ayat 29 untuk Kristus yang mengasuh jemaatnya. Saya lebih memilih menerjemahkannya bukan didiklah tetapi asuhlah. Sama seperti Kristus telah mengasuh kita. Sehingga kalau memang demikian Kristus mengasuh kita dan kita sekarang mengasuh anak-anak kita. Berarti dengarkan saya baik-baik ya. Parenting yang benar seharusnya tidak sukar. Karena kita hanya membagi pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Parenting yang benar seharusnya tidak sukar. Karena kita hanya membagi pengalaman dengan Tuhan. Kita berbagi pengalaman dengan Tuhan kepada anak-anak kita. Oh Kristus kan mengasuh kita lebih dulu kan. Jadi kita tahu bagaimana cara mengasuh. Karena kita pernah diasuh oleh Kristus. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi berapa banyak di antara kita tidak memperlakukan anak-anak kita seperti Kristus memperlakukan mereka. Saya masih ingat kesalahan fatal saya dulu. Waktu anak saya itu masih kecil, mungkin masih SD kelas 1, kelas 2. Anak saya itu nakal gitu. Lalu saya marah sekali dan saya usir anak saya dari rumah. Terus istri saya nangis, "Pak, anakmu terlalu kecil untuk diusir. Biar dia tahu rasa. Biar dia ngerti, menghormati orang tua seperti apa." Jadi anak saya itu dari sore, siang menjelang sore, udah keluar dari rumah. Saya nggak mau peduli dia ada di mana. Istri saya nangis sampai malam, "Pak, cari yuk anak kita." Saya bilang enggak, biarin. Nanti kalau hilang bagaimana? Biarin. Terus akhirnya nangis terus istri saya. Saya ngomong gini, ya udah kamu cari aja. Saya terlalu gengsi untuk cari anak saya. Kenapa? Saya yang sudah ngusir, terus saya cari kan. Gengsi saya. Saya ngomong, kalau kamu mau cari, cari sendiri aja. Lalu istri saya cari, anak saya disuruh pulang ke rumah. Bertahun-tahun kemudian saya baru menyadari bahwa itu perbuatan yang paling keliru yang pernah saya lakukan. Karena apa? Karena bukan begitu cara Kristus memperlakukan saya. Ketika saya berdosa dan memberontak terus kepada Kristus, yang dilakukan Kristus itu bukan mengusir saya dan meninggalkan saya. Tapi Lukas 19 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kristus mencari kok, bukan menunggu untuk ditemukan. Saya bersyukur ada ayat Lukas 19 ayat 10. Bayangkan seandainya ayat itu bunyinya begini. Sebab anak manusia datang untuk ditemukan.
Nggak ada yang bisa menemukan dia. Sebab anak manusia datang untuk bermain petak umpet dengan manusia berdosa. Kita nggak mungkin bisa menemukan dia loh. Bersyukur ya, sebab anak manusia datang untuk menyelamatkan orang yang hilang. Nah kalau Kristus memperlakukan kita seperti itu, masa kita nggak mau memperlakukan anak-anak kita? Padahal kan Kristus mengasuh kita, kata kerja yang sama, kita mengasuh anak-anak kita. Nah mengasuhnya seperti apa dikatakan? Mengasuh itu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya tidak mau bahas ajaran dan nasihat, ada yang bilang dua kata ini sinonim artinya sama, ada yang bilang beda, yang satu lebih umum, yang satu lebih khusus. Bagi saya nggak mau fokus ke sana. Yang saya mau fokuskan adalah gini, di dalam Tuhan. Kita seringkali memberikan ajaran kepada anak kita, saya percaya. Saya percaya kita memberikan nasihat kepada anak kita, nggak perlu diperintahkan. Tapi yang kita tidak lakukan mungkin adalah di dalam Tuhan. Apakah perintah-perintah kita, nasihat-nasihat kita di dalam Tuhan atau enggak? Maksudnya, apakah kita mengaitkan perintah kita, nasihat kita dengan Tuhan Yesus enggak? Dengan kematiannya, dengan kebangkitannya. Saya kasih contoh aja lah supaya kita paham. Kalau ada anak kita, misalnya cewek, makan terus, badannya gemuk. Sudah mulai remaja. Kita ingin dia supaya jaga badan. Nasihat kita apa? Coba. Biasanya yang pernah dengar aja, yang pernah kita ucapkan apa? Ya, nih jangan makan banyak, nanti kamu gembrot. Kalau gembrot nanti, ayo, bener kan? Tidak ada laki-laki yang mau sama kamu. Sadar gak sih betapa salahnya itu? Kenapa? Karena kita mengajarkan bahwa yang terpenting dalam diri seorang wanita adalah tubuh yang seksi. Dan kita mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa attraction terutama laki-laki kepada perempuan adalah tentang tubuh dan tentang seks. Padahal kita semua yang menikah kita tahu, yang paling penting bukan seks. Yang paling penting bukan penampilan kita. Tapi kita telah mengajarkan yang salah kepada anak-anak kita. Lalu bagaimana cara memberi nasihat di dalam Tuhan? Caranya begini, nih Tuhan itu sudah tebus tubuh kita, lunas dibayar di kayu salib. 1 Korintus 6, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu telah lunas dibayar? Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Makanya kita bilang, nih karena tubuhmu ini harganya mahal, ditebus oleh Tuhan, yuk dirawat baik-baik yuk. Jangan obesitas, jangan sampai sakit, jangan tidur lembur-lembur, jangan begini begitu dan sebagainya. Supaya apa? Tubuh kita berikan yang prima untuk Tuhan. Dan kita sebagai orang tua juga harus jaga dong. Kalau kita sering lembur-lembur anak kita lihat, terus kita ngomongin tubuh kita ditebus dengan darah yang mahal. Anak kita bilang, loh kok dibuat lembur terus, bukan yang rusak. Terus makan, kita jaga pola makan kita enggak? Jaga pola makan itu bukan supaya kita kelihatan baik, bukan. Bukan kelihatan menarik, disukai banyak orang, bukan. Tapi karena Tuhan menebus tubuh kita dengan lunas. Saya kasih contoh lagi, kalau itu gagal, mungkin yang kali ini berhasil. Kalau ada anak malas belajar, nasihat kita apa? Anak malas belajar, kita ajak keliling kota dan kita ngomongin gini. Kamu kalau malas, kamu jadi kayak tukang becak ini, mau? Terus pergi lagi ada tukang-tukang bangun gitu kan. Kamu jadi tukang-tukang kayak gini, mau gak kamu? Makanya belajar. Kalau kamu gak belajar, sulit cari duit. Kita telah mengajarkan sesuatu yang sangat salah kepada anak kita. Kita mengajarkan bahwa uang itu segala-galanya. Kalau mau menilai orang berharga atau tidak dari uangnya. Itu sebabnya di mata kita, tukang becak gak ada harganya, kuli-kuli gak ada harganya. Kenapa? Kita yang berdosa. Kita merendahkan gambar Allah. Tukang becak dengan kita itu sama. Sama-sama diciptakan menurut gambar Allah. Jangan pernah mengajarkan anak kita menilai orang berdasarkan kekayaan. Menilai orang berdasarkan pekerjaan. Jangan. Manusia itu diciptakan menurut gambar Allah kok. Benar gak sih? Tapi kita seringkali mengajarkan kepada anak kita segala sesuatu itu duit. Segala sesuatu itu duit. Saya mengajarkan kepada anak saya menghargai orang lain. Dulu pada waktu kami masih punya asisten rumah tangga. Anak saya kalau ngomong, Mbak ambilkan ini. Saya tegur, gak boleh. Harus bilang, Mbak
bisa minta tolong ambilkan ini. Kita ini bersyukur ada Mbak yang bantu kita. Dia bagian dari keluarga kita. Makan aja bersama dengan kami semua. Kalau di restoran saya ngomongin, Mbak, pesan makan yang kamu belum pernah makan. Paham ya maksudnya? Karena saya ingin dia menjadi bagian dari keluarga. Saya didik anak saya begitu. Nanti kalau makan di luar gitu kan. Saya biasakan anak saya kalau mbaknya sudah, saya ulangi ya pesanannya ya. Saya biasakan anak saya bilang, Mbak maaf ganti semua, kami berubah pikiran. Gitu. Enggak sih. Setelah selesai mengulang selalu ngomong gini, makasih ya Mbak, makasih Mas gitu. Nanti tiap kali satu item taruh di meja kita selalu bilang makasih, makasih. Tiap kali mau pergi kita kasih tips. Belajar menghargai orang lain. Memang tidak harus, tapi belajar menghargai. Saya kasih tahu anak saya, papa dan mereka bedanya cuma satu. Papa duitnya lebih banyak dari mereka. Tapi secara martabat sama saja. Papa sama mereka sama-sama orang berdosa. Gak ada yang lebih baik. Kita harus benar-benar mengajarkan anak-anak kita Injil. Kalau kita tidak mengajarkan Injil, maka nasihat-nasihat kita bisa ditemukan di luar kekristenan. Kalau nasihat-nasihat kita misalnya, anak kita dijahatin orang, sudahlah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Gak perlu jadi Kristen. Karena di luar sana juga diajarkan begitu. Sudahlah, yang waras ngalah. Gak perlu jadi Kristen, Yesus gak perlu mati buat kita. Karena di luar sana juga begitu. Apakah Yesus ketika di kayu salib, diolok-olok, dihina orang. Apakah Yesus berteriak, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Masa gitu? Ya Bapakku yang waras mengalah. Enggak. Tapi mengapa nasihat-nasihat kita tidak ada yang di dalam Tuhan? Nasihat kita itu seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu loh. Saya sungguh rindu mulai hari ini. Pemulihan terjadi di dalam keluarga kita. Saya rindu setelah ibadah ini mungkin ada orang-orang tua tertentu yang perlu telepon anaknya atau nanti ketemu anaknya dan bilang minta maaf. Orang tua jangan malu untuk minta maaf sama anak-anak. Yesus yang tidak berdosa, dia mengambil kesalahan kita. Mengapa kita malu mengambil kesalahan kita sendiri? Saya sungguh berdoa, Tuhan menguatkan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur tapi sekaligus kami minta ampun. Bukan hanya umat-Mu yang mendengar tapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami seringkali memanipulasi anak-anak kami untuk ambisi kami sendiri. Untuk memberi makan berhala-berhala dalam hati kami. Berhala pengakuan supaya kami dilihat hebat, punya kebanggaan tertentu. Dan kami memaksa anak-anak untuk memenuhinya. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami karena kami tidak punya waktu untuk anak-anak kami. Tuhan ampunilah kami. Ampuni kami kalau kata-kata kami merendahkan, menakuti, menekan, bahkan melecehkan anak-anak kami. Tuhan ampunilah kami. Kami datang kepadamu, mohon ampun, menyerahkan semua dosa kami di depan salib Kristus. Mengakui bahwa Kristus telah mengasuh kami begitu rupa. Dan kini giliran kami mengasuh anak-anak kami dengan kasih Kristus. Tuhan kiranya Engkau terus menolong, Roh Kudus tolonglah kami. Supaya kami dimampukan untuk terus menerus mengalami asuhan Kristus yang indah. Asuhan Kristus yang manis itu. Kami alami lebih lagi. Sehingga pada akhirnya kami juga bisa mengasuh anak-anak kami. Seperti Kristus telah mengasuh kami. Tolong kami Tuhan. Bisa mengaitkan segala sesuatu dengan Injil Kristus kematian dan kebangkitannya. Sehingga ajaran kami, nasihat kami bukan cuma ajaran-ajaran moral. Yang bisa ditemukan di luar kekristenan. Atau bahkan nasihat kami berisi nilai-nilai yang keliru. Yang bertabrakan dengan Alkitab. Kami mohon Tuhan mampukan kami. Di dalam semua nasihat kami menghubungkannya dengan kematian Kristus. Dengan kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ini proses yang panjang bagi kita. Bagi kami semua di tempat ini. Tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus akan memampukan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Kasih tepuk tangan.